Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran aqidah, masih membahas kitab At-Tauhidul Muyassar karya Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizahullah ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang At-Tabarruk. At-Tabarruk secara bahasa artinya kathratu syai'i wa thubutuhu. Tabarruk secara bahasa artinya banyaknya sesuatu dan tetapnya. Adapun secara syar'i, tabarruk adalah talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha. Tabarruk secara syar'i artinya mencari atau meminta berkah, mengharapkannya, dan meyakini adanya berkah. Tabarruk terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tabarruk masyru' atau tabarruk yang disyariatkan. Yang kedua, tabarruk mamnu', tabarruk yang terlarang. Tabarruk masyru' atau tabarruk yang disyariatkan, contohnya yang pertama adalah at-tabarruk bidzatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man fasala min jismihi. Tabarruk masyru' atau yang disyariatkan yang pertama adalah bertabarruk dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang terpisah dari tubuhnya, seperti pakaian beliau, wadah yang digunakan oleh beliau, rambut yang jatuh dari beliau, dan hal-hal yang terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi faqat. Bertabarruk dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya boleh dilakukan kepada diri beliau sendiri dan saat beliau masih hidup. Sehingga bertabarruk tidak boleh dilakukan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di saat beliau sudah meninggal. Tidak boleh bertabarruk kepada beliau atau hal-hal peninggalan beliau saat beliau sudah meninggal. Kemudian tabarruk masyru' yang kedua adalah tabarruk bi aqwalin wa a'malin masyru'atin idza fa'alaha al-'abdu hasala lahu al-khairu wal barakah. Tabarruk yang disyariatkan yang kedua adalah bertabarruk atau mencari berkah dengan ucapan dan perbuatan yang disyariatkan yang jika dilakukan oleh seorang hamba maka ia akan mendapatkan kebaikan dan berkah. Contohnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikrullah, berzikir kepada Allah, wa huduri khilaqil ilmi, menghadiri majlis ilmu atau kajian. Tabarruk masyru' atau tabarruk yang disyariatkan yang ketiga adalah at-tabarruk bil amkinati allati ja'alallahu fiha barakah. Bertabarruk dengan tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di tempat tersebut ada keberkahan. Contohnya kal masajidi, masjid-masjid, wa minal buldani Makkah wal Madinah wasyam, atau contohnya di sebuah tempat seperti Makkah, Madinah, dan Syam. Wal maqsud bitabarruki biha, yang dimaksud mencari berkah di tempat-tempat tersebut adalah fi'lul khairi wa ta'abbud lillahi bi'a'malin masyru'ah, yaitu melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Wala yaqsudu at-tamassuh bijudraniha wa a'midatiha. Yang dimaksud bertabarruk di tempat-tempat tersebut bukanlah dengan mengusap-ngusap dinding-dindingnya atau tiang-tiang yang ada di tempat tersebut. Jadi tidak boleh bertabarruk di sebuah masjid dengan cara mengusap tiang-tiangnya atau mengusap dinding-dindingnya. Juga tidak boleh bertabarruk di Mekah, Madinah, dan Syam dengan cara misalkan mengusap-ngusap tempat-tempat yang ada di kota-kota tersebut. Kemudian tabarruk yang disyariatkan yang keempat yaitu
at-tabarruk bil azminati allati khassaha Allahu bi ziyadati fadlin wa barakah. Bertabarruk atau mencari berkah dengan waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tambahan kemuliaan dan berkah di waktu-waktu tersebut. Contohnya syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan disebutkan sebagai bulan penuh berkah. Wa ashri Dzulhijjah, bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis sebagai hari-hari di mana amal saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan, dan Thuluthul Lail al-Akhir, sepertiga malam, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di waktu tersebut. Lalu bagaimana bertabarruk di waktu-waktu tersebut? Di sini disebutkan wa yakunu tabarruk biha bi kathrati fi'lil khairi wa ta'abbud lillahi fiha bi a'malin masyru'ah. Bertabaruk di waktu-waktu yang berkah adalah dengan memperbanyak perbuatan baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang disyariatkan, seperti berpuasa, salat, berdoa, dan ibadah-ibadah yang disyariatkan lainnya. Kemudian tabarruk masyru' atau tabarruk yang disyariatkan yang kelima adalah at-tabarruk bil at'imati allati ja'alallahu fiha barakah. Bertabarruk atau mencari berkah dari makanan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada keberkahan. Contohnya zaitun, zait az-zaitun, minyak zaitun, wal asal, madu, wal laban, susu, wa habbatu sauda, habba sauda, wa ma'u zamzam, air zamzam. Bagi catatan, air zamzam berkahnya tidak hilang meskipun dipindahkan dari tempatnya, yaitu di Arab Saudi sana, di Mekah, meskipun ditempatkan di tempat kita. Jadi demikianlah beberapa macam tabarruk yang disyariatkan. Ada tabarruk kepada diri Nabi SAW dan hal-hal atau sesuatu yang terpisah darinya seperti pakaian, rambut, atau piring atau bejana yang pernah digunakan oleh beliau, dan itu hanya boleh dilakukan saat Nabi SAW masih hidup. Kemudian tabarruk dengan ucapan dan perbuatan yang disyariatkan, yang jika dikerjakan oleh seorang hamba maka ia akan mendapatkan kebaikan dan berkah. Kemudian yang ketiga, tabarruk dengan tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di tempat tersebut ada keberkahan, seperti Mekah, Madinah, masjid, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bertabarruk dengan tempat-tempat atau waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya tambahan berkah dan keutamaan di waktu tersebut, seperti bulan Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, malam Lailatul Qadar, dan waktu-waktu yang lainnya. Kemudian yang kelima, bertabaruk dengan makanan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan. Kemudian bagian tabaruk yang kedua adalah at-tabarruk al-mamnu', tabarruk yang dilarang. Tabarruk yang dilarang ada beberapa macam. Yang pertama di antaranya tabarrukun mamnu' bil amkinati wal jamadat. Tabarruk yang terlarang berkenaan dengan tempat dan benda-benda mati. Contohnya at-tamassuh bi judranil amakin allati thabatat barakatuha syar'an wa taqbilu nawafidhiha wa a'midatiha wal istishfa'i bi turabiha. Contoh tabarruk yang terlarang adalah mengusap-ngusap dinding atau jendela di tempat-tempat yang memang itu ada berkahnya, seperti masjid-masjid atau Mekah, Madinah, atau kota Syam. Ya, di sana ada berkah, namun dengan cara diusap-usap atau dicium-cium jendelanya, tiang-tiangnya, atau menjadikan tanahnya sebagai obat. Nah, ini termasuk tabaruk yang dilarang. Misalkan menjadikan tanah Arafah menjadi obat, dibawa ke Indonesia menjadi obat, atau tanah kota Mekah dibawa sebagai obat. Ini tidak boleh, termasuk tabaruk yang dilarang. Kemudian tabaruk yang dilarang yang kedua adalah at-tabarruk bi qubur salihin wa adrihatihim. Bertabaruk dengan kubur orang-orang soleh
dan makam-makam mereka. Ini juga tidak boleh. Dan ini banyak dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga kita perlu waspada atas nama misalkan ziarah rohani dan sebagainya. Kemudian termasuk bentuk tabaruk terlarang di tempat atau benda mati adalah at-tabarruk bi amakina irtabatat bi ahdatsin tarikhiyah. Bertabaruk dengan tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah atau tempat bersejarah. Contohnya makanu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ghari Hira atau gua Hira, atau ghari Thur atau gua Thur. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya tidak pernah mengabarkan bahwa di tempat-tempat tersebut tidak ada barokahnya. Sehingga tidak boleh kita mencari berkah di tempat bersejarah tersebut karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya berkah di tempat tersebut. Kemudian yang kedua termasuk tabarruk mamnu' atau tabarruk yang terlarang adalah tabarruk yang berkenaan dengan waktu. Contohnya fi'lu umurin ghairu masyru'atin wa ibadatin mubtada'atin fil azminati allati thabatat barakatuha syar'an. Berbuat atau melakukan perkara yang tidak disyariatkan dan ibadah yang bid'ah di waktu-waktu yang memang waktu tersebut ada berkahnya. Ya. Contohnya misalkan berbuat hal yang tidak disyariatkan di bulan Ramadan atau di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan berkah lainnya. Kemudian bertabaruk yang terlarang yang berkenaan dengan waktu, contohnya juga adalah at-tabarruk bil azminah lam yathbut at-tabarruk biha syar'an. Bertabaruk dengan waktu yang memang waktu tersebut tidak ada keutamaan atau tidak ada nilai berkahnya sama sekali karena tidak ada dalilnya. Contohnya bertabaruk dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bertabaruk Lailatul Isra wal Mi'raj, di malam Isra dan Mi'raj, atau bertabaruk mencari berkah di malam nisfu Sya'ban, atau bertabaruk di malam atau siang yang di sana terjadi hal-hal yang bersejarah. Maka itu tidak boleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan waktu tersebut adalah berkah. Kemudian tabaruk yang terlarang adalah tabaruk yang berkenaan dengan diri atau peninggalan orang-orang soleh. Tabaruk mamnu bidzawatis salihin wa atharihim. Maka la yutabarraku bidzati ahad minal bashar illa bidzatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atharihi wa hadha khasun bihi wa fi hayatihi faqat. Nah, tidak boleh mencari berkah dari diri atau jasad manusia kecuali jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup dan peninggalannya masih hidup. Nah, maka tidak boleh misalkan bertabaruk kepada kiai dengan mencium tangannya. Ya kalau untuk adab boleh, untuk menghormati, tapi kalau untuk mencari berkah maka itu tidak boleh. Atau mencari berkah dari bekas minum seorang atau kiai dan sebagainya selain Nabi SAW ketika masih hidup. Nah, jadi demikianlah beberapa contoh tabarruk yang terlarang. Ada yang berkenaan dengan benda mati, ya, tempat dan benda mati. Ada juga yang berkenaan dengan waktu dan juga ada yang berkenaan dengan zat orang atau diri orang-orang soleh dan peninggalan mereka. Kemudian sebagai penutup pada pelajaran kali ini, sebutkan di sini ada 4 kaidah tentang tabarruk. Wa'idun dhawabit wa dhawabit muhimmah fit tabarruk. Kaidah dan rambu-rambu penting dalam tabarruk. Yang pertama, at-tabarruku ibadah wal aslu fil ibadat al-man'u wal hatru hatta ya'tiya dalilun ala masyru'iyyatihi. Tabarruk atau mencari berkah adalah ibadah. Dan ibadah asalnya adalah terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan. Sehingga kalau misalkan di suatu tempat, suatu waktu
atau di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terbukti secara dalil syar'i ada berkahnya, maka boleh kita mencari berkah dari hal-hal tersebut. Namun jika di suatu tempat, di sewaktu-waktu tidak ada keberkahan atau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu ada berkahnya, maka tidak boleh mencari berkah dari hal-hal tersebut. Yang kedua, al-barakatu kulluha innama hiya minallahi wahdahu. Berkah itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala saja, wa huwa malikuha wa wahibuha. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah pemiliknya dan yang memberikan berkah tersebut. Sehingga fala tutlabu min ghairihi. Maka berkah tidak boleh diminta kepada selain Allah. Misalkan meminta kepada wali, meminta kepada penghuni kubur, dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian kaidah tentang tabarruk yang ketiga adalah annat tabarruka bima tabatat barakatuhu la yufidu illa al-muwahhid al-mu'min billahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk atau mencari berkah dengan sesuatu yang memang ada berkahnya secara dalil syar'i, misalkan tadi diri Nabi SAW ketika masih hidup, atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kota Mekah, kota Madinah, atau masjid-masjid, itu barokahnya tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga meskipun orang kafir mencari berkah misalkan di masjid, maka dia tidak akan mendapatkan berkahnya. Karena sebagaimana tadi kalian disebutkan, berkah hanya bermanfaat bagi orang yang mentauhidkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, annat tabarruka bima thabatat barakatuhu syar'an yajibu an yakuna bituruqin masyru'ah. Bertabarruk dengan sesuatu yang memang ada berkahnya secara syar'i, baik bertabaruk di sebuah tempat, di satu waktu, atau zat Nabi SAW ketika masih hidup, harus dilakukan dengan cara-cara yang disyariatkan. Wa an la yabtadi'a fi dzalika hay'atun wa tara'iq lam yaf'alha as-salafus salih. Sehingga tidak boleh melakukan kebid'ahan dengan bentuk yang bermacam-macam atau cara yang bermacam-macam yang tidak pernah dilakukan oleh para salafus salih, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Misalkan Mekah dan Madinah atau negeri Syam itu ada berkahnya. Tadi disebutkan bahwasanya cara mencari berkah di tempat itu adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Sehingga tidak boleh misalkan dengan mengusap-ngusap tanahnya, kemudian membuat tanahnya untuk dijadikan obat, dan hal-hal yang tidak disyariatkan lainnya. Atau misalkan mencari berkah di bulan Ramadan dengan sebuah ibadah yang tidak pernah dilakukan. Misalkan karena di bulan Ramadan seseorang melaksanakan sholat zuhur menjadi 5 rakaat. Maka ini tidak boleh karena membuat kebid'ahan di waktu yang meskipun berkah tapi tidak disyariatkan. Atau misalkan mencari berkah dari jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, maka itu tidak boleh karena beliau sudah meninggal. Jadi demikianlah 4 kaidah penting tentang tabarruk atau mencari berkah. Semoga mudah dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita agar senantiasa mentauhidkan Allah dan menghindarkan kita dari berbuat syirik kepadanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.